selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan pola segitiga Pascal. Ya. Apa sih kegunaannya? Nah, di sini saya akan memberikan 2 kegunaan saja, tapi sebenarnya masih banyak lagi kegunaan yang lain. Yang pertama adalah jadi segitiga Pascal ini sebenarnya menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Ya. Nah, tentunya sebelum kalian menyimak ini, kalian harus mengingat kembali apa sih himpunan bagian itu. Nah, bila kalian lupa, coba kalian buka buku kelas 7 tentang himpunan, submateri himpunan bagian. Nah, sampean baca dulu. Nah, kalau sudah paham, baru kalian bisa menyimak ini. Langsung saya beri contoh ya. Nah, diketahui himpunan M sama dengan dalam kurung kurawal A, B, C, D, E. Nah, M-nya. Ya, tentukan banyaknya himpunan bagian dari M yang banyak anggotanya 3. Nah, jadi kalian disuruh menentukan banyaknya himpunan bagian dari M yang anggotanya banyaknya adalah 3. Jadi himpunan bagiannya itu anggotanya sebanyak 3. Perlu diingat lagi bahwa himpunan bagian dari M ini ada yang anggotanya kosong atau himpunan kosong. Ada yang anggotanya banyaknya 1. Ada yang banyak anggotanya 2. Ada yang banyak anggotanya ya, himpunan bagian dari M ada yang banyak anggotanya 4 atau yang banyak anggotanya 5. Ya, jadi himpunan bagian M itu. Nah, di sini yang diminta adalah himpunan bagian dari M yang banyak anggotanya 3. Nah, dengan mudah kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Nah, kita gambar dulu segitiga Pascal. Nah, diketahui dulu M adalah A dalam kurung kurawal A, B, C, D, ya, jadi M itu himpunan yang anggotanya. Berapa banyaknya anggota M? Ya, NM sama dengan 5. Jadi banyaknya anggota M sama dengan 5. Dilambangkan NN, whole number of M. Nah, kita gambar dulu segitiga Pascalnya ini ya, supaya kalian mudah nanti melihatnya. Nah, selanjutnya karena banyaknya anggota M ini adalah 5, maka kalian harus melihat segitiga Pascal pada baris ke-6 ya. Karena nanti yang baris pertama ini digunakan untuk misalkan kalau M-nya itu anggotanya tidak ada, jadi banyak anggota M itu 0 atau M merupakan himpunan kosong. Nah, ini untuk baris pertama. Baris kedua itu misalkan untuk M jika banyak anggotanya adalah 1. Baris ketiga digunakan untuk misalkan kalau M banyak anggotanya adalah 2. Yang baris keempat ini kalau banyak anggotanya M 3. Baris kelima itu kalau banyak anggotanya M itu 4. Baris kelima ini digunakan untuk bila anggotanya banyak anggota M itu 4. Nah, baris ke-6 itu digunakan untuk jika anggotanya M adalah 5. Nah, jadi lihat baris ke-6 segitiga Pascal. Nah, ini saya kasih tanda biar jelas. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah himpunan bagian yang anggotanya 3 ya. Karena himpunan bagian ini anggotanya 3, maka kalian lihatlah baris ke-6 bilangan ke-4. Nah, banyak anggotanya 3, maka dilihat nih bilangan ke-4, 1, 2, 3, 4. Nah,
kita lihat bilangan pertama kalau himpunan bagiannya itu himpunan kosong. Lihat bilangan kedua kalau himpunan bagiannya itu banyak anggotanya 1. Lihat bilangan ketiga kalau banyak anggota himpunan bagiannya itu adalah 2. Nah, karena ini 3, lihat bilangan keempat pada baris ke-6. Kenapa kok lihat bilangan keempat? Karena banyak anggota himpunan bagian dari M yang dimaksud adalah 3. Nah, jadi kesimpulannya jawabannya adalah 10. Jadi kita tidak perlu menggunakan rumus kombinasi dan sebagainya yang kalian belum mendapatkan di sini. Gimana? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kegunaan yang kedua adalah menentukan koefisien suku-suku pada pemangkatan suku 2. Di kelas 7 kalian sudah mendapatkan materi ini, pemangkatan suku 2 ya. Nah, banyak yang bilang rumit tapi dengan segitiga Pascal ini kita akan mudah. Kalau pangkat 1, pangkat 0, pangkat 3, pangkat 2 masih bisa dengan mudah kita menggunakan operasi aljabar. Nah, tapi bagaimana kalau pangkat 8, pangkat 5 aja sudah rumit, pangkat 4 aja sudah rumit ya. Nah, karena itu kita bisa menggunakan segitiga Pascal ini. Nah, kita gambar dulu segitiga Pascalnya ya. Nah, sekarang X ditambah Y sama pangkat 0 berapa? Nah, semua bilangan kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, ini misalnya ya. 1. Nah, sekarang kalau pangkat 1 X ditambah Y pangkat 1 sama dengan semua bilangan kalau dipangkatkan 1 hasilnya 1. Nah, ini koefisiennya 1. Sebenarnya kalau 1 tidak perlu ditulis. Ini saya tulis supaya kalian tahu nanti pola segitiga Pascalnya seperti apa. X tambah Y pangkat 2 bisa dihitung atau bisa dihitung ya menggunakan perkalian berulang X tambah Y kali X tambah Y. Itu masih mudah. Nah, hasilnya adalah 1X kuadrat ditambah 2XY ditambah 1Y kuadrat. Nah, pangkat 3 masih bisa kita hitung secara manual ya. Hasilnya adalah 1X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah XY kuadrat ditambah 1Y pangkat 3. Nah, kalau X pangkat 4 ini sudah, kalau X tambah Y pangkat 4, nah ini sudah mulai rumit ya kalau kita hitung secara manual. Nah, perhatikan ini ya, koefisiennya ini sama seperti segitiga Pascal di sini. Nah, ya bisa kita lihat di situ ya. Nah, ini tiganya ya, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1. Nah, bisa kita lihat di situ ya. Nah, seperti koefisiennya sama dengan pola pada segitiga Pascal. Ini membentuk pola segitiga Pascal. Nah, terus sama lihat ini pola pemangkatannya. Nah, kalau pangkat 2 X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 0, terus selanjutnya pangkat X-nya ini turun ya, jadi X pangkat 1, Y-nya naik 1, terus X-nya pangkat 0, dan terus Y-nya jadi pangkat 2. Nah, ini tadi ada pola di sini. Kalau yang ini X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, Y-nya Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3. Jadi kalau X-nya itu dimulai dari X-nya turun, Y-nya naik seperti itu. Nah, sekarang kita belajar untuk pemangkatan X tambah Y pangkat 4. Nah, yang pertama untuk pangkat 4, jadi kalian lihat pola bilangan segitiga Pascal pada baris ke-5. Koefisiennya yang pertama, suku yang pertama adalah 1. Berarti 1X pangkat 4. Ya, dimulai dari X pangkat 4. Nah, kalau pangkat 3 dimulai dari pangkat 3. Nah, ya. Suku berikutnya adalah, nah ini koefisiennya 4, jadi 4. Nah, X nya turun pangkatnya, X pangkat 3, Y nya
naik dari Y pangkat 0 jadi Y pangkat 1. Terus suku ketiga berarti pakai yang kita pakai yang biru ya. Ya, ini pakai yang biru. Nah, 1x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3y. Nah, terus 6x kuadrat y kuadrat tambah terus 4 ya. Nah, jadi ini 4x y pangkat 3 gimana? Paham? Nah, sekarang kalau X tambah Y pangkat 5. Nah, kalau pangkat 5 berarti kita gunakan baris ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang pink ya. Nah, tadi yang biru. Pink ini. Suku pertamanya X dimulai dari X pangkat 5, koefisiennya 1. Suku berikutnya berarti nanti koefisiennya adalah 5. Terus X-nya pangkat 4, Y pangkat 1. Selanjutnya suku ketiga 10. Nah, suku keempatnya 10 lagi. 10 tadi X pangkat 2, Y pangkat 3. Berikutnya 5, 4, berikutnya 1 Y pangkat 5. Gimana? Bisa memahami ya? Nah, selanjutnya akan saya beri contoh cara menentukan hasil pemangkatan suku buah. Nah, tentukan hasil pemangkatan A tambah B pangkat 8. Coba bayangkan kalau misalkan kalian menghitung dengan manual ya, kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi perlu ketelitian yang sangat tinggi ya. Nah, kalau pangkat 8 berarti kita gunakan baris ke-9. Ini baris ke-9 untuk angka-angkanya 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 dan 1. Nah, dengan mudah kita bisa menentukan hasilnya. Yang pertama, koefisiennya 1. 1A pangkat 8 ditambah 8 A pangkat 7 B pangkat 1. Nah, pangkatnya A ini turun terus. Nah, terus koefisiennya 28 A pangkat 6 B pangkat 2. Selanjutnya 56 A pangkat 5 B pangkat 3 nya 70 A pangkat 4 B pangkat 4. 56 lagi ya. Habis 70 56 maaf. Ini habis 70 jadi koefisiennya dari ini 1 8 28 56 terus 70 56 lagi. Nah, selanjutnya koefisiennya adalah 28. Nah, A-nya jadi A kuadrat B pangkat 6 terus tambah 8A pangkat 1 B pangkat 7 ditambah 1 B pangkat 8. Gimana, bisa? Bila kalian masih belum paham bisa mengulang video ini. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Ustazah Wardah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.